Selamat datang di Ide Story, tempat di mana kisah horor dan misteri akan menemani malam kamu. Tempat di mana setiap kisah punya rahasia yang belum tentu bisa dijelasin. Dan buat kalian yang udah sering dengerin cerita-cerita di sini, kalian pasti tahu kalau setiap malam yang tenang kadang nyimpen hal yang gak kelihatan. Jadi, siapin posisi ternyaman kalian. Matikan lampu, kuncilah pintu. Karena cerita kali ini bukan sekedar cerita horor biasa. Matikan lampu, siapkan dirimu. Mari kita mulai ceritanya. Waktu itu, aku baru lulus, belum punya pengalaman kerja sama sekali. Aku dapat tawaran kerja di kota. Karena gajinya menurutku lumayan, aku langsung berangkat ke Tasik. Cuma bawa ransel, baju seadanya, sama niat buat hidup mandiri. Hari pertama aku nyampe itu hujan banget. Aku udah keliling cari kos, tapi kebanyakan penuh atau harganya mahal. Gak lama, handphone aku ada notif masuk dapat kabar dari temen. Ada kos murah di daerah Cipete. Katanya tempatnya lumayan, pemiliknya juga baik. Pas aku datang, bener aja. Rumah kosnya agak tua, tapi masih berdiri kokoh. Halamannya luas, ada pohon mangga di depan, dan di terasnya duduk ibu-ibu parubaya. Aku lihat papan kayu lusuh bertuliskan kos Bu Santi. Entah kenapa, aku ngerasa aneh tapi tertarik. Mungkin karena dari luar rumah itu kelihatan tenang banget. Meskipun agak tua, aku ngetok pagar besi. Dan gak lama, keluar ibu-ibu sekitar umur 50-an. Mukanya ramah, senyum tipis, tapi matanya kayak lelah banget. Namanya Bu Santi. Orangnya ramah, senyumnya lebar banget waktu lihat aku bawa koper. Dia nanya, "Kamu nyari kos, Nak?" "Iya, Bu. Kalau masih ada kamar kosong, saya mau lihat-lihat dulu." Dia ngelirik aku sebentar, terus jawab, "Mari ikut Ibu. Ada satu kamar kosong nomor 7, paling ujung ya." Lorong menuju kamar itu sempit banget. Dindingnya cat krem, tapi udah banyak bekas jamur. Lampunya redup dan kedip-kedip kayak film horor tahun 90-an. Kamar 7 letaknya paling pojok. Angkanya dari besi, udah karatan, dan pintunya agak seret pas dibuka. Pas aku masuk, langsung kecium bau apak dan debu. Kamarnya kecil, cuma cukup buat satu kasur tipis, lemari tua, meja kecil, dan satu cermin besar di dinding. Cerminnya antik banget. Bingkainya hitam pekat, ukirannya halus, tapi aneh. Kayak wajah-wajah kecil yang nyatu jadi satu pola. Aku pikir cuma hiasan. Tapi entah kenapa, waktu aku ngaca pertama kali, aku ngerasa kayak cerminnya ngisep pandangan. Malam itu, aku udah capek banget. Abis beresin barang, aku langsung rebahan. Sekitar jam 11, aku udah mulai ngantuk. Aku pikir bakal tidur nyenyak. Soalnya capek banget abis beresin barang dan bersihin kamar. Sekitar jam setengah 12, aku matiin lampu. Tapi baru juga rebahan 5 menit, tiba-tiba kedengaran suara. Tok, tok, tok. Ada yang ngetok kaca jendela. 3 kali, pelan tapi jelas. Aku bangun
nengok, gak ada apa-apa. Pas aku mau tidur lagi, suaranya pindah. Tok, tok, tok. Dari arah cermin. Aku bengong, mikir, mungkin cuma tikus. Tapi pas aku perhatiin pantulan di cermin, ada bayangan kayak orang berdiri di belakangku. Aku nengok, kosong. Pas balik lagi ke arah cermin, gak ada. Bayangannya udah gak ada. Aku gak bisa tidur lama malam itu. Paginya, aku bangun agak siang. Waktu keluar kamar, aku ketemu satu cewek lagi nyapu lorong. Namanya Arni, anak kos juga, udah setahun di situ. Kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya aku bilang, aku di kamar 7. Arni langsung berhenti nyapu. Matanya berubah serius. Kamar 7? Lu gak salah denger? Enggak, kenapa? Gak apa-apa. Cuma kalau malam denger suara aneh, diem aja ya, jangan disautin. Aku ketawa kecil, mikir dia bercanda. Tapi dia cuma ngelirik aku datar terus jalan pergi. Malam berikutnya, sekitar jam 2, aku kebangun. Ada suara sandal diseret dari luar kamar. Pelan banget, kayak orang jalan sambil nyeret kaki. Aku intip lewat celah pintu, lorongnya kosong. Tapi gak lama, muncul suara tangisan perempuan. Pelan, serak, kayak orang nahan hati-hati. Suaranya jelas banget datang dari kamar sebelah. Aku diem, dengerin. Tapi tiba-tiba, ces, lampu di lorong mati sendiri. Aku langsung tarik selimut, pura-pura tidur. Sampai pagi, aku gak berani buka. Paginya aku tanya ke Bu Santi. Bu, kamar sebelah saya masih ada orangnya ya? Kamar 6, udah lama kosong, Mbak. Emang kenapa? Aku cuma jawab, enggak Bu, cuma kayak denger orang semalam. Bu Santi senyum, tapi entah kenapa waktu itu senyumnya nggak kelihatan tulus. Aku pun tidak ingin menanggapi hal tersebut terlalu dalam, karena aku sadar, aku baru di sini. Aku mikir mungkin ada yang ngajak kenalan atau anak kos lain isengin aku. Hari pun berlalu, sudah hampir seminggu. Malam itu, aku baru selesai kerja. Badanku capek banget. Hujan deras di luar, suara air netes di atap kamar bikin suasana tambah sepi. Aku rebahan, mataku udah mulai berat banget. Tapi, tiba-tiba aku dengar suara. Pelan banget, tapi jelas. Suara perempuan nangis. Awalnya samar, kayak dari luar kamar. Tapi lama-lama makin jelas. Dan kedengarannya dari sebelah kamarku. Aku diem. Ku pasang kuping, tangisnya lirih. Suaranya kayak nyesek sekali didengar. Aku pikir mungkin penghuni sebelah lagi sedih. Tapi kata Arni, kamar sebelah itu udah lama kosong. Aku coba yakin diri, mungkin dari luar, suara orang lewat aja. Tapi waktu aku jalan pelan ke arah tembok, suara itu berhenti mendadak. Dan tiba-tiba, suara ketukan pelan kedengeran dari arah lemari. Tuk, tuk, tuk.
Aku benar-benar merinding. Kupikir mungkin tikus, tapi pas aku buka lemari, ada bau aneh, kayak besi karatan campur amis. Di pojokan bawah aku lihat sesuatu mengkilat. Kupungut, ternyata kalung. Kalung perak agak berkarat dengan lionten huruf L. Entah kenapa waktu aku pegang, hawa kamar langsung berubah dingin banget. Lampu tiba-tiba redup dan cermin di depan kasurku kayak berembun sendiri. Aku membeku sejenak dan berusaha mengalihkan pikiranku. Aku narik nafas dalam-dalam. Udah, besok aja mikirinnya. Sekarang tidur. Tapi malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Setiap aku merem, kayak ada yang berdiri di pojokan kamar. Suaranya pelan banget, tapi jelas banget di telingaku. Besoknya aku nyamperin Arni pas pagi. Aku tunjukin kalung itu ke dia. Wajahnya langsung berubah, pucet. Dia bilang, "Sa, itu kayaknya punya Laras." Aku langsung bingung, siapa Laras? Arni ngejelasin pelan-pelan. Dulu 2 tahun lalu ada cewek kos di kamar 7, namanya Laras. Katanya dia mahasiswi yang periang banget. Tapi suatu malam dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang tahu dia pergi kemana. Dan kepergiannya sangat misterius. Bu Santi bilang dia kabur tanpa izin. Tapi beberapa orang sempat dengar suara teriakan waktu itu. Sejak malam hilangnya Laras, kamar 7 dikunci sampai akhirnya dibuka lagi saat aku datang. Dan epiknya, kamar itu adalah kamar yang aku tempati. Aku terdiam sejenak, rasanya tenggorokan kering. Berarti kamar yang aku tidurin sekarang dulunya kamar cewek yang hilang. Malam berikutnya gangguan makin jelas. Waktu aku lagi kerja di laptop, lampu kamar tiba-tiba mati. Aku nyalain HP buat penerangan, dan di cermin aku lihat tulisan kabur, kayak bekas embun. Tulisan itu cuma 3 kata. "Tolong aku di sini." Tanganku gemetar. Aku bersihin cerminnya pakai tangan. Tapi tulisan itu nggak hilang, malah makin jelas. Aku langsung keluar kamar, lari ke kamar Arni. Tapi anehnya, pas aku ajak dia balik dan lihat cerminnya, tulisan itu udah nggak ada. Bersih, kayak nggak pernah ada apa-apa. Malam itu, aku mutusin buat rekam suara di HP. Aku taruh HP di meja, biar kalau ada suara aneh, bisa kudengar lagi besok. Dan ternyata, keputusan itu bikin semuanya berubah. Pagi-pagi, aku dengerin hasil rekamannya. Awalnya, cuma suara hujan. Lama-lama, muncul suara langkah kaki. Pelan banget. Cek, cek, cek. Padahal, aku yakin banget semalam aku sendirian di kamar. Lalu, terdengar suara perempuan. Suara itu berbisik dekat mik HP-ku. "Aku di belakangmu." Waktu dengar itu, jantungku kayak mau copot. Tangan gemetar, HP hampir jatuh. Dan malam itu, aku gak berani tidur di kamar. Aku tidur di ruang tamu kos. Beberapa hari kemudian, aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku ada di kamar 7, tapi suasananya beda. Dindingnya lembab, cerminnya penuh retakan. Dan di pojok kamar, ada cewek duduk nunduk. Rambutnya panjang banget, nutupin wajah. Dia pelan-pelan ngangkat kepala, dan aku bisa lihat wajahnya pucat kayak mayat.
Matanya kosong dan ada air mata di pipinya. Dia bilang dengan suara pelan tapi jelas, "Tolong aku. Jasadku masih di sini." Aku langsung kebangun. Nafasku ngos-ngosan, keringat dingin membasahi badanku. Tapi yang paling bikin aku ngeri, di lantai kamar, di depan cermin, ada jejak kaki basah. Padahal aku baru aja bangun. Hari itu aku bertekad ngumpulin keberanianku dan mutusin buat nyelidikin kamar 7. Karena aku capek diteror kayak gini terus. Aku ingat cerminnya agak longgar, jadi aku geser pelan. Di belakangnya ada tembok kayu, tapi salah satu bagiannya beda warna, kayak pernah dibuka. Aku syok ketika melihat ada ruangan rahasia di balik cermin itu. Aku memberanikan diri untuk membuka ruangan itu. Aku ambil obeng, mulai bongkar pelan-pelan. Udara dari celah itu dingin banget dan amis. Pas aku arahkan senter ke dalamnya, aku lihat tengkorak manusia. Masih ada rambut panjang nempel di tulangnya. Dan di lehernya, kalung huruf L yang sama. Aku mundur, jatuh, nafas ngos-ngosan. Suara perempuan pelan banget kedengeran dari arah dinding. "Tolong aku." Aku langsung lapor polisi pagi itu. Beberapa jam kemudian, rumah kos ramai banget. Polisi datang, garis kuning dipasang. Bu Santi ditanya-tanya. Dan akhirnya dia ngaku. Ternyata 2 tahun lalu, suaminya yang udah lama kabur pernah nyoba ganggu Laras. Laras ngelawan, dan waktu itu terjadi pertengkaran besar. Dalam panik, dia dibunuh dan jasadnya disembunyikan di balik dinding kamar 7. Bu Santi bantu nutupin karena takut. Dan sejak itu, arwah Laras gak pernah tenang. Beberapa hari setelah penggalian itu, kos ditutup sementara. Aku terpaksa pindah dengan sisa uangku. Aku mencari kos baru dan gak pernah balik lagi ke sana. Sementara aku nginap di rumah temanku, sampai aku mendapatkan kos baru. Dan malam itu, aku mimpi lagi. Dalam mimpi itu, Laras berdiri di taman. Mukanya udah ada pucat. Dia senyum. Dia bilang pelan, "Makasih, udah bantu aku." Gak lama, aku terbangun dengan nafas ngos-ngosan kayak habis lari maraton. Sampai sekarang, tiap kali hujan malam-malam, aku masih suka ingat suara tangis itu. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar kadang arwah yang gentayonan bukan mau nakutin. Mereka cuma pengen diselesaikan ceritanya. Dan itu kisah yang gak bakal aku lupa seumur hidup. Kamar nomor 7, tempat aku mendapatkan pengalaman dan kisah kalau nggak semua teror itu jahat. Kadang mereka cuma minta didengerin dan dibantuin. Setelah semua kejadian itu, aku bener-bener ngerasa kosong. Kos udah dikasih garis polisi, dan semua penghuni sudah pindah semua. Kos menjadi kosong dan sepi, seperti tidak ada kehidupan. Bu Santi sempat aku lihat dari jauh. Duduk di teras, matanya kosong. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis pelan waktu polisi bawa dia pergi. Entah kenapa,
aku gak bisa marah sama dia. Mungkin karena aku ngerti. Kadang orang ngelakuin hal salah bukan karena jahat, tapi karena takut. Malam itu, aku akhirnya dapat kos baru. Masih di daerah yang sama, tapi jauh lebih ramai. Banyak anak muda, suasananya terang, dan ada warung depan gang. Aku pikir akhirnya bisa tenang. Tapi ternyata ketenangan itu nggak langsung datang. Udah hampir seminggu di kos baru, tapi setiap malam aku masih mimpi yang sama. Aku jalan di lorong panjang, di ujungnya ada cermin besar. Begitu aku dekati, pantulan di dalamnya bukan aku, tapi Laras. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum sapa. Kadang cuma ngelirik pelan lalu bayangannya pudar. Awalnya aku kira cuma mimpi biasa. Tapi lama-lama setiap mimpi itu muncul, aku bangun dengan perasaan lega. Beda dari dulu yang selalu bikin aku takut. Sampai suatu malam, aku bangun jam 2 pagi karena mimpi itu lagi. Aku lihat jam, terus spontan nengok ke arah meja belajar. Dan di situ, di atas buku catatan, ada kalung huruf L yang dulu udah diambil polisi waktu penyelidikan. Aku kaget banget. Tapi pas aku pegang, kalung itu dingin dan bersih. Bukan kayak waktu pertama kali aku temuin. Aku cuma diam, aku taruh kalung itu di meja. Niatnya mau aku balikin. Aku lihat jam masih menunjukkan jam 2:30. Aku putuskan untuk sholat tahajud dan aku sedekahkan doa untuk Laras. Aku ketiduran setelah sholat tahajud dan aku mimpi lagi. Kali ini gak di lorong atau kamar kos, tapi di taman. Langitnya cerah, rumput hijau, dan suara angin lembut banget. Laras berdiri di sana, pakai baju putih bersih, senyumnya lembut banget. Dia bilang pelan, "Udah selesai. Aku cuma mau nitip terima kasih." Aku tanya, "Sekarang kamu tenang?" Dia jawab sambil jalan menjauh, "Iya, dan terima kasih sudah mau bantu aku. Aku nggak di situ lagi." Seketika semuanya putih. Aku kebangun dan kalung yang tadi ada di meja udah nggak ada. Sejak malam itu nggak ada kejadian aneh lagi. Aku mulai kerja lagi, hidup perlahan balik normal. Setiap kali hujan, aku masih suka teringat malam-malam di kamar 7. Tapi bukan dengan rasa takut, lebih ke rasa kasihan dan lega. Kosan aku yang baru kecil, tapi nyaman. Ada jendela besar yang langsung ngadep ke jalan. Kadang sore-sore aku suka duduk di situ sambil lihat orang lalu lalang. Rasanya tenang banget. Beberapa bulan kemudian, aku sempat dapat kabar dari tetangga lama. Rumah kos Bu Santi sekarang dijual. Katanya udah direnovasi dan dijadiin kos baru. Tapi kamar nomor 7 nggak ada lagi. Dibongkar total, diganti jadi dapur. Entah kenapa pas dengar itu, aku cuma senyum. Kayak emang udah seharusnya begitu. Tempat itu akhirnya bersih dari masa lalu. Setahun berlalu, hidupku udah jauh lebih baik. Aku mulai bisa cerita ke teman-teman tentang pengalaman itu tanpa ngerasa takut.
Kadang mereka nggak percaya. Ada juga yang malah minta aku ceritain lagi karena katanya sedih banget. Tapi buatku, semua itu bukan cerita horor. Itu pengalaman yang mengubah caraku ngelihat dunia. Aku jadi sadar, hal-hal yang kita takutin kadang cuma sisa rasa sakit yang belum selesai. Suatu sore, aku pulang kerja, lihat selangit senja. Awannya orange, cahaya matahari miring, angin lembut. Di kaca jendela kos, aku lihat pantulan wajahku. Dan di belakangku, cuma bayangan samar kayak perempuan berdiri jauh. Aku nggak kaget. Aku malah senyum kecil. Aku bisik pelan. Udah tenang ya Laras. Makasih udah ngajarin aku banyak hal. Lalu aku tutup jendela dan malam itu untuk pertama kalinya aku tidur nyenyak tanpa mimpi apapun. Kadang kisah horor bukan tentang setan atau teror, tapi tentang jiwa yang belum selesai, yang cuma pengen didengar. Aku belajar kalau keberanian sejati bukan berarti nggak takut, tapi berani untuk ngadepin apa yang kita nggak pahami. Dan sejak malam itu, aku percaya beberapa pertemuan terjadi bukan kebetulan. Termasuk pertemuanku dengan Laras, penghuni terakhir kamar nomor 7. Tak ada lagi langkah kaki di lorong itu. Tak ada lagi bisikan yang memanggil namanya. Laras sudah pergi, meninggalkan ketakutan, membawa kedamaian. Kini hanya doa yang menyentuhnya, perlahan seperti pelukan terakhir yang tak sempat diberikan. Aku Ide Story, sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena di balik setiap kisah menyeramkan, selalu ada hati yang ingin disembuhkan.